Dia adalah penjahat Beaufort paling banyak di Inggris. Sepertinya tidak berbahaya, lucu dan imut. Namanya Bronson. Ia lahir di kelas atas pada tahun 1952. Sejak dia masih kecil, teman-teman sekelasnya memiliki kecenderungan kekerasan untuk memukulnya. Lalu balas 10 kali. Guru matematika lebih berani menatapnya. Lempar meja langsung ke wajah guru. Kepala sekolah yang putus asa datang ke pintu sendiri. Tapi dia dikucilkan oleh ibunya yang mencintai Bronson. Setelah kuliah, Bronson memilih untuk bekerja. Tapi tidak menganggur. Curi kembalian dari konter saat bos pergi. Saya juga dengan murah hati memberikan satu kepada pelayan yang menyukai saya. Bos yang menemukan sesuatu yang salah langsung memilih untuk memanggil polisi. 2 polisi datang ke rumah Bronson untuk menemukannya sebagai bukti. Tapi Bronson kesal dengan mereka. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata. Bronson, 17 tahun, dan pelayan yang menyukainya, menikah dan melahirkan seorang anak. Tetapi saat ini Bronson menginginkan sebuah nama. Dia memotong perburuan, arahkan perhatiannya ke kantor pos setempat. Ternyata pialanya hanya 26 pound. Kali ini hakim langsung memvonisnya selama hampir 7 tahun. Ibu memberitahu Bronson dengan tidak setuju. Jangan khawatir tentang membiarkan Anda keluar dalam 4 tahun. Tapi yang tidak diharapkan ibuku adalah ini seumur hidup. Bronson masuk penjara. Semua tahanan butuh pekerjaan. Tapi untuk Bronson, jika Anda ingin saya bekerja, generasi ini tidak akan bekerja. Bahkan jika penjaga penjara datang, seberapa luas itu? Meraih tongkat dan dipukuli. Tapi bagaimanapun juga, ada lebih banyak orang daripada orang. Diambil. Karena saya tidak tunduk pada disiplin di penjara. Bronson dimasukkan ke penjara yang lebih ketat. Tapi para tahanan yang menyambutnya sorak-sorai dan lolongan. Pada saat yang sama, itu juga menarik perhatian media. Bronson akhirnya menyadari perasaan ketenaran. Langkah selanjutnya adalah kehidupan normalnya. Bronson dengan atribut kekerasan. Lepaskan kedalama dengan lebih tidak bermoral. Tidak ada yang bisa menghentikannya dari karir penjaranya. Terus berganti penjara canging. Dikatakan bahwa Bronson telah mencapai 120 sel. Pada akhirnya tidak ada penjara. Bersedia menerima anggota di dalam ini. Jadi dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Itu di sini, Bronson masih mempertahankan gaya languannya. Rumah sakit tidak punya pilihan selain menggunakannya. Hal-hal masih memainkan peran yang pasti. Coklat menjadi sedikit stagnan. Ketika punya waktu, akan bersama sekelompok penderita neurosis. Lambat laun dia tidak tahan lagi dengan penderitaan ini. Dia pergi keluar, dia tidak pantas di sini. Jadi dia diam-diam mencampakkannya setiap hari. Agar dia tetap terjaga. Dia berpura-pura lumpuh hari ini. Tunggu sampai dekan membelakangi. Dia melarikan diri ke sini dengan caranya yang biasa. Tapi penjara tidak bisa kembali. Sama sekali tidak ada tempat untuk mengambil Bronson sekarang. Saya harus mengeluarkannya dari makro. Dia menyombongkan diri dan mendapatkan kebebasan seperti ini. Namun, Bronson kembali ke rumah. Tapi aku belum beradaptasi dengan kehidupan yang membosankan. Bronson merasa tidak nyaman tanpa memukul seseorang selama beberapa hari. Jadi dia menemukan temannya masa kecil. Siap bertarung dalam pertandingan tinju bawah tanah, ini dia orang tuanya. Kalahkan yang berotot. Tidak ada yang menjadi lawannya. Akhirnya ketemu juga anjingnya. Setelah menjadi terkenal, Bronson jatuh cinta dengan seorang gadis. Tapi gadis itu bilang dia sudah punya pacar. Bronson berpikir dengan naif. Selama Anda belum menikah, Anda memiliki kesempatan. Jadi dia datang ke toko perhiasan. Apakah Anda pikir dia akan menghabiskan uang? Jangan panggil aku manis. Itu saja. Anda tidak bisa memanggil saya Xiao Ai. Setelah kembali, Bronson dengan bersemangat memberikan cincin berlian itu kepada gadis itu. Gadis itu perlahan mengambil alih cincin berlian. Tapi gadis itu langsung mengatakan dia akan menikah. Bronson masih diberkati dengan bodoh. Jika perampokan Bronson ditangkap dan dipenjara lagi. Pada saat ini, dia merasa bahwa penjara adalah rumahnya. Penjaga penjara memegang tongkat. Terlihat sangat baik dan lucu. Bronson kembali ke penjara. Langsung membajak petugas tes penjara. Berdiri untukku. Diam dan tunggu. Untuk mengancam sipir untuk memberinya kebebasan. Tapi dia juga orang yang kejam di penjara. Dengan tegas menolaknya, Bronson menutup telepon dengan marah. Ketika penjaga penjara membuka ikat pinggangnya. Saya merasa simpati untuk penjaga penjara ini. Tapi Bronson baru saja meminta penjaga penjara untuk memandikannya.
Segera Bronson berseragam oleh penjaga penjara yang bergegas masuk. Setelah keluar dari kurungan, dia bertemu dengan seorang seniman. Seniman itu berulang kali memuji bakatnya dalam melukis. Di bawah bimbingan artis, dia menciptakan satu lukisan demi satu dan memakai kacamata hitam. Jadikan diri Anda terlihat lebih artistik. Hari ini sang seniman membawa Bronson untuk menemui sipir. Saya berharap untuk memusnahkan Bronson. Tapi sipir tidak mengurusnya sama sekali. Dia tidak percaya pada sipir yang hanya tahu untuk bertarung. Lukisan apa yang bisa digambar? Bronson Nets tidak senang setelah kembali. Baru belajar kerajinan. Apakah Anda akan meninggalkannya sendiri? Bagaimana ini bekerja? Jadi Bronson membajak artis itu. Seni pertunjukan dua orang dimulai, seperti yang diharapkan. Segera Bronson ditundukkan lagi. Terkunci dalam sangkar kecil. Dihukum penjara seumur hidup di dalam. Film ini berdasarkan kisah nyata true. Realitas Bronson di penjara negaranya. Karena dia sering dipenjara, dia mulai membuat. Dan kemudian masukkan uang yang diperoleh. Semua disumbangkan untuk amal. Mungkin penjara itu untuknya. Apakah ini tempat terbaik untuk